Ya, halo and welcome back Libra. Selamat datang di Lentera Intuitif. Ya, aku jadi nih bikin zodiak 2 mingguan gitu tarot, walaupun aku masih lihat-lihat contekan. Ya, dan timingnya sangat apa ya? Solar eclipse bulan ya hari ini, harusnya hari ini, tapi di kita kalem-kalem aja soalnya emang solar eclipse-nya nggak lewat Indonesia. Tanggal 8 kalau nggak salah ada di North Amerika gitu. Di sana sih rame sih, dan beberapa artikel aku sempat nongol di Chromeku adalah banyak yang mengaitkan gerhana di bulan Ramadan. Why? Selalu ada aja unsur tahayul, unsur mistis yang jadi bahan clickbait. Tadinya aku mikir ke situ loh, by the way, serius. Tadinya aku kayak ya udah ini main nih clickbait nih. Wih, ada gerhana matahari pas pas bulan Ramadan. Gerhananya nggak lewat Indonesia. Telat banget, aku tahunya kemarin lagi, pas mau recording gitu sorenya aku riset lagi, si kampret tidak lewat Indonesia. Gimana mau bikin clickbait coba. Anyway, ya pada akhirnya aku nggak tahu sih kenapa sih kita masih masih kental banget soal apa ya, soal superstition, soal tahayul dan mistis kayak gitu. Agak aneh mungkin dengar itu dari seorang tarot reader, cuma believe me, I approach tarot as technical as possible. Ya, mungkin kalian juga Libra apalagi. Kita satu, aku juga Sun in Libra by the way. Jadi kita survive semoga. Jadi kita survive. Aku Sun in Libra dan Moon risingnya di Pisces. Bukan di Pisces ya, Pak. Apa sih? Ya itulah pokoknya. Jadi my approach to tarot in general is ya kayak iya, lebih apa ya, lebih visual karena basicku ilustrator. Jadi gimana nge-approach satu ilustrasi. Terus dulu sempet kayak apa ya, dulu sempet belajar kayak psikologi seni visual kayak gitu. Aku nggak tahu emang ada mata kuliahnya atau enggak, cuma itu kayak riset pribadi gitu. Aku baca bukunya, nggak, bukunya Carl Jung tapi diterusin sama koleganya soal man and his symbol. Jadi approach aku sangat apa ya, daripada baca buku yang tarot yang bener-bener apa ya, aku malah baca itu belakangan, malah yang bener-bener spiritual gitu, yang deket-deket sama witchcraft itu malah kesininya, yang ngomongin simbol. Terus kayak ada kayak apa sih, kayak ada unsur deity-nya, unsur kayak higher being di situ yang sampai sekarang aku masih nggak paham gimana how. Cuma anyway mungkin harus tahu kali, aku nggak tahu sih. Kalau ke situ udah kayak tarot for perdukunan gak sih? Iya, kemarin aku sempat bahas soal itu kayak kayak iya, skema YouTube tarot Indonesia tuh ada tiga. kalau nggak kalau nggak sosok feminim yang apa ya, kayak 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 divine feminim gitu. Aku kemarin bilang kayak kalau kalau nggak jadi emak-emak, lu jadi pesulap atau lu jadi dukun sekalian. Kayak di situ aku mulai, aduh aku susah nih fit in di sini. Just how do I fit in this scheme? Di skema ini aku gimana fit innya ya? Kayaknya aku nggak bisa fit in di salah satu uh, pilihan itu. But anyway, kayak itu jokes aside, rasanya emang apa ya, kalau kalau banyak tadi yang aku bilang emak-emak kayak gitu, kayak apa ya, atau nggak harus emak-emak sih, itu kayak ada persona divine feminim di situ mungkin yang di apa ya, yang diangkat atau yang dipakai, ada persona. Ya aku kepikiran tadi sore aku mau bikin tarot reading soal persona juga. Ya terima kasih sudah diingatkan. Ya ada persona kan yang dijual pada akhirnya. Kayak divine feminine tuh kayak kalau di tarot tuh ada high priestess, dia divine feminine sekali. Jadi mungkin mungkin apa sih thought proses di baliknya itu. Cuma kesininya sih banyak apa ya, uh,
aku bilangnya itu apa ya, kayak pengelompokan itu atau archetype itu archetype archetype itu mulai apa ya, mulai lepas sih ya. Kayak banyak, cuma banyak banyak apa, banyak channel baru yang aku lihat kayak baru setahun 2 tahun kayak gitu, tapi dari channel baru itu yang aku lihat malah konsistensinya yang kurang. Kenapa mereka berhenti tengah-tengah kayak gitu? Apa aku juga bakal bernasib sama kayak gitu, kayak belum setahun udah berhenti? Ya bisa jadi sih, soalnya uh, ya emang ada venture lain sih, cuma itu ngaruh ke pengambilan keputusanku, atau itu ngaruh ke assessmentku apakah ini ada long term prospeknya atau enggak. Soalnya kalau ngelihat, iya, yang bisa stay itu ya biasanya yang di atas 3 tahun. Kalau yang setahunan awal biasanya mereka keburu berhenti gitu. Kenapa aku juga gak ngerti. Ya mungkin kalian penontonku, ya ini kalian pasti bingung kayak, ini udah 5 menit kapan baca tarotnya adalah kamar. Gue malah dengerin podcast. Iya emang itu maksudnya. Iya, kenapa aku bikin tarot 2 mingguan, soalnya buat ngisi konten. Baca tarotnya nggak terlalu apa ya, nggak akan terlalu ada sih ya. Kayak buat Libra ini ada something, kayak Libra dan Six of Coins ini kayaknya ada klik something. Cuma ya pengen curhat aja dulu sambil ngisi durasi, ya nggak sih, biar kenal. Soalnya nggak tahu, kemarin aku bikin pilih kartu kok berat mulu ya, serius mulu, kayak kapan aku beramah tamahnya. Maksudnya ini kapan aku gimmicknya, guyonnya, kan harusnya nggak seserius itu. I mean, seenggaknya yang aku usahakan gitu, pendekatannya, approach ke audiensnya tuh nggak yang sampai serius itu. Aku juga menghindari tema-tema yang sekiranya bakal spesifik, yang butuh benar-benar banyak klarifikasi di sana sini, sangat spesifik. Terus aku nggak ngelihat tarot sebagai hal yang aku nggak ngelihat tarot sepenting itu. Iya. Yeah, with all due respect, tapi ada hal lain. Kayak belakangan aku juga kepikiran buat ngerjain hal lain di luar ini gitu. Jadi sekarang kayaknya, walaupun iya gitu ada goals buat monetasi kayak gitu, ya aku butuh itu. Kalau nggak gitu aku susah. Aku butuh goals to keep me consistent. Tapi ya udah gitu, itu cuma buat bikin aku konsisten aja gitu. Kayak ada belakangan aku masang target gitu, kayak view per harinya sekian, atau sekian view atau sekian jam kayak gitu. Jadi bangun tidur aku nggak malas-malesan kayak gitu, nggak jadinya santai. Terus kalau ada hal lain yang pengen ku kerjain gitu, jadinya itunya nggak ditunda gitu. Belakangan aku kayak, ya aku butuh something to keep me alive, something to keep me in check. Makanya goals tuh pentingnya di situ. Cuma ya pada akhirnya goals buat buat kayak kemarin mungkin bikinnya kayak rundown target monetize berapa bulan gitu. Pada akhirnya ya udah biarin jadi to do list aja. Targetnya harus ada, tapi apakah itu nggak, yang gue pikirin tuh apakah begitu target itu tercapai hidupku bakal lebih baik gitu, aku bakal happy? Ya belum tentu. Ya kebahagiaanku tidak terbatas di satu hal itu doang. Ini ya udah, pasang target perlu, disiplin tiap hari perlu, tapi apakah itu bakal menentukan hidupmu bakal kebahagiaan hidup aku atau enggak? Ya enggak juga. Disiplin mah disiplin aja. Target mah target aja. Apakah aku bahagia atau enggak ya itu urusan lain. Ya udah gitu aja Libra. Udah ngepodcastnya kayaknya udah sampai situ. Balik ke readingan kalian. Gila udah hampir 10 menit man aku riffing begitu, kayak nggak jelas gitu ngomongin apa coba tadi. Oke Libra, di sini kalian punya Six of Coins. Welcome back. Kalau yang kalian tadi nontonnya udah skip gitu. Kayak anjir sih kadang masih nge-podcast. Bentar yang kudu nge-skip berapa menit anjir. Iya, nampaknya di menit hampir ke 10 ini kita mulai readingan tarotnya, oke?
Libra, di sini kalian punya Six of Coins. Six of Coins di sini kenapa? Ini yang tadi aku bilang, kayaknya ada something di sini buat kalian Libra. Soalnya ada synchronicity ya, let's take it sebagai synchronicity. Soalnya khusus di deck ini Six of Coin-nya bener-bener nge-mention kalian. Ya, soalnya Libra tuh air sign. Ya, dia tuh biasanya ada di sword. Tapi kenapa ada di coin dimension Libra? Soalnya ya biasanya Libra tuh ada di apa ya? Yang aku tahu dia tuh of sword. Two of sword tuh Libra, soalnya dia lagi mempertimbangkan dua pilihan. Ya keywordnya adalah mempertimbangkan. Tapi kalau Libra di Six of Coin di sini, keywordnya adalah timbal balik yang setara. Ya mungkin kalian yang udah nonton beberapa videoku sebelumnya juga kayaknya udah pernah dengar soal itu. Kayak Libra tuh soal timbal balik yang setara. Kalau buat di sini mungkin aku nggak tahu ya konteksnya apa timbal balik yang setara di sini. Cuma kayaknya ada mungkin semesta di sini sedang berusaha untuk untuk memberikan timbal balik yang setara kepada kalian. Ya ini hubungannya mungkin lebih antara lebih antara kalian dan lebih antara kalian secara mikro dan secara makro di situ. Mungkin sebelumnya ada hal yang kalian usahakan dan kayak kok aku kerjain ini tapi kok nggak dapat hasil yang setara ya, kayak aku keluar usaha sekian banyak tapi hasil yang ku dapetin kok cuma segini, kayak gitu kan nggak adil gitu. Mungkin ini momen eclipse ini, dan kalau aku nggak salah ingat, kalau nggak salah di 2 minggu yang lalu kalian deh Libra deh yang dapat kayak ini momen wake up call-nya kalian kayak gitu. Kalau nggak salah sih Libra ya, ntar aku cek lagi deh. Jadi mungkin salah satunya dari lanjutan dari wake up call kalian adalah di sini mungkin ada try to mend things with you. Ya ada kesan kalau semesta sedang berusaha untuk menyeimbangkan kembali timbangannya untuk kalian di sini. Ya, di bawahnya kita ada King of Swords. Mungkin kalau ngeliat King of Swords tuh King of Swords tuh biasanya soal mental clarity. Jadi hubungannya dengan dengan timbal balik yang setara yang ditawarkan di Six of Coins di sini mungkin sebelumnya kalian belum ngeh gitu. Sebelumnya kalian ngerasa kayak yang tadi aku bilang, kayak ini kok aku keluar usaha segini tapi kok dapat bayarannya nggak seberapa ya, kayak nggak seimbang gitu nggak sih? Terus kesini ya itu kejadiannya udah lama, terus kesininya kalian baru ngeh gitu, baru sadar kalau oh iya juga ya, kemarin tuh aku dibayar segini, dibayar kurang tuh karena begini gitu, karena lebihnya seolah semesta tuh mencicil lebihnya yang kurang dari kemarin kayak gitu. Kayak ada itikat baik. Itikat baik. Cuma sebenarnya personalnya aku nggak setuju sih dengan mindset atau dengan perasaan kalau seolah semesta berhutang sesuatu pada kita sih, enggak sih. Kayak enggak gitu. Ya kita hitung-hitungan boleh sih, cuma nggak harus kayak ya aku hitung-hitungan, tapi aku walaupun hitung-hitungan aku orang yang paling yang paling males nagih by the way. Jadi kalau udah urusan hitung-hitunganku cukup ribet, cukup jeli. Cuma kalau udah disuruh nagih aku males. Dan di sini mungkin King of Swords di sini adalah clarity-nya, dimana oh iya ternyata nggak perlu gue tagih ya, ternyata hasil yang kemarin nunggak gitu, hasil yang kemarin dicicil itu udah nyampe sebenarnya kayak gitu. Ya ada Wheel of Fortune di sebelah kanannya Six of Coin, dan sebelah kanannya King of Swords ada Five of Coin. Wheel of Fortune kayak ini puitis sekali by the way. Ada Wheel of Fortune, ada Five of Coin, dan ada Six of Coin. Kayak ini bagian dari karma, atau kalau ngomongin karma kesannya berat, ini bagian dari ya naik turunnya kehidupan kayak gitu.
Kalau kalian kemarin sempat ngerasa kurang, kalau kalian kemarin sempat ngerasa serba kekurangan, serba terbatas, sorry, ya selanjutnya ya udah waktunya untuk kalian surplus lagi, untuk kalian secara ekonomi atau secara finansial naik lagi kayak gitu. Ya soalnya yang namanya wheel of fortune kan, ya yang namanya roda berputar, nggak selamanya yang ada di atas bakal turun ke bawah, yang di bawah bakal naik ke atas, bukan? Kayak gitu konsepnya. Gak tahu, ini sangat fix sih, aku nggak nemu interpretasi lain so far. Di samping kirinya kita punya Knight of One sama Knight of Coin. Wah, ini puitis sekali. Kayak apa sih? Malam ini aku kok puitis sekali ya? Soalnya dua-duanya Knight, yang satu coinsnya tuh ada di sini sama di sini. Jadi somehow ini kayak kalau ternyata kamu sadar, atau ternyata perekonomian kalian sudah mulai membaik di sini, mungkin itu yang bakal jadi bekal untuk perjalanan kalian selanjutnya di sini. Ya, finansial kalian yang mulai membaik di sini tuh, aku rasa ini bukan buat kalian pakai untuk hura-hura, by the way. Ya, aku dapat kesan kalau bakal ada perjalanan cukup panjang yang bakal kalian tempuh selanjutnya. Jadi gunakan momen ini untuk ngumpulin bekal lah kayak gitu. Ya, kayak Knight of Coin, Knight of One, mereka bakal, ya Knight tuh mereka bakal pergi berperang, tapi ini kayak nggak cuma soal perang sih, ini kayak journey in general. Soalnya Knight of Coin, terus ya kalau Knight of One doang aku bisa bilang kayak mungkin ada konflik yang bakal kalian alami ke depannya, tapi ini nggak cuma konflik yang selesai terus udah kayak gitu, enggak. Ini kayak ada hal yang sifatnya jangka panjang yang harus kalian tempuh di depannya setelah ini ya. Ya, dan perjalanan ini bakal menyiapkan kalian untuk hidup yang lebih hidup yang lebih mapan kayak gitu. Kayak aku ngeliat Knight of One di sini kayak ambisi kalian untuk memperbaiki hidup kayak gitu. Kayak untuk kalau pengen, orang kan nggak semata-mata kayak orang nggak semata-mata melakukan sesuatu kayak Knight of Coin kayak gitu. Knight of Coin kayak orang tuh nggak semata-mata tiap hari datang ke kantor buat buat kerja dan cari uang aja kan. Maksudnya harus ada drive-nya untuk bisa keep them going. Knight of One tuh di sini drive-nya, dorongannya kenapa dia mau datang tiap hari, ambisinya. Mungkin kayak tadi yang aku bilang, kayak aku punya target untuk kayak aku punya target monetasi, cuma dalam perjalanannya aku sadar butuh ada timeline-nya sebelum sampai ke situ. Jadi target itu perlu, tapi nggak berarti kita fokus ke targetnya doang kayak gitu. Ada perjalanan hari-harinya yang harus kita lalui. Ya, dan kalau ternyata targetnya kerasa jauh banget gitu ya kan butuh kesabaran, bukan kayak butuh 7 of coins di sini. Ya, di antara 6 of coin sama King of Swords kita punya Knight of Cups sama 9 of Cups, Knight of Cups sama 9 of Cups. Ini satu Knight yang absen dari perjalanan ini. Knight of Cups dia nggak ngider, atau dia nggak bepergian bareng Knight of One sama Knight of Coins. Knight of Cups ini dia perjalanannya daripada outward, dia lebih inward gitu, lebih ke ini lebih ke hati yang ikhlas kayak gitu, kayak mood yang happy buat ngejalanin hari-harinya, buat ngejalanin buat datang tiap hari ke tempat kerjanya kayak gitu. Ya, personalnya buat aku tuh kayak gitu, kayak aku upload ginian kan kudu happy ya, maksudnya kayak personally atau dari dalam tuh aku harus bener-bener ada di mood untuk interaksi gitu ya.
ya bisa aja gitu. Maksudnya tarot trading kayak gini jujur 5 menit kelar loh. Iya, aku kalau nggak gimmick atau nggak apa ya, nggak gimmick atau nggak nge-podcast dulu tuh kayak 5 menit kelar udah gitu. Cuma kan ada value lain yang pengen aku tawarkan di konten ini. Kayak aku juga menawarkan kayak personality aku juga menawarkan kayak mood yang aku bawain atau vibe yang aku bawain di sini. Dan itu apa ya? Itu bukan nothing. Iya, serius. I've done my research kayak gitu dari satu channel ke channel yang lain, apa yang bisa aku apa added value yang bisa aku tambahin dari aku mau bikin channel tarot trading, tapi kan apa channel tarot trading apalagi di Indo main banyak ya, gimana cara aku nge-approach itu kayak akhirnya apa sih apa yang aku pelajari selama bikin startup kepake nggak sih, itu kayak so far sih kadang nggak aku sengajain juga terjadi begitu saja, kayak problem solving atau coba bikin edit value dari produk yang udah ada. Itu kesininya aku pikir malah udah jadi mindset sih, aku ngelakuin itu se-effortless itu. Oke, di antara Wheel of Fortune sama Five of Coins kita punya Knight of Swords sama Three of Pentacles. Ini kerasa banget kalian udah bener-bener gak betah ada di posisi Five of Coins. Kayak even apa ya, aku nggak tahu sih, tapi kalau ngelihat Three of Coins di sini kayak kalian udah nggak ragu lagi untuk minta tolong orang lain supaya ngeluarin kalian dari posisi Five of Coins di sini kemarin, atau bahkan sekarang kayak gitu. Kalian sekarang yang ngerasa kayak aduh, gue THR dapat nggak ya, gue THR cair nggak ya, kayak gitu. Kayak udahlah, kalau THR nggak cair gue mending ikut teman gue aja kemarin yang nawarin kerja kayak gitu, mending gue cabut kayak gitu. Ya ngerti gak sih, kayak di sini kalian terbuka dengan kemungkinan kalian berkolaborasi dengan orang lain, dan ada kesan kalau kalian emang udah nggak betah aja sih di posisi Five of Coin atau di posisi serba kekurangan ini. Jadi kalau kemarin aku bawain, ya aku inget banget soal aku bikin trading yang bilang kalau ini wake up call kalian, cuma aku nggak yakin itu Libra atau yang lain gitu. Aku bisa salah by the way. Ntar aku cek, serius ntar aku cek. Cuma nyambung dari apa ya, dari ini wake up call kalian. Jadi kalau wake up call tuh kalian baru bangun terus kalian kayak oh iya gue harus ngelakuin ini, dan sekarang tuh kayak lanjutannya adalah kalian yang udah bangun, udah seger, saatnya merencanakan hari kalian kayak gitu. Ini apa sih, ini kelanjutan dari wake up call adalah you make your to do list, atau you make your apa ya, kayak scheduling gitu, kayak bikin jadwalnya. Soalnya kalau orang baru bangun biasanya masih linglung gitu. Ya aku tahu gue udah bangun, tapi udah bangun ngapain ya? Udah bangun ya gini, siap-siap. Ya kemarin lu hidupnya apa sih, kayak kemarin kan ada kekurangan di sana sini kan. Kemarin ada apa ya, kayak financially nggak kurang gitu. Sekarang udah waktunya kalian buat bangkit, dan momen kalian bangkit ini dipakai untuk mempersiapkan perjalanan kalian selanjutnya. Aku nggak tahu sih selanjutnya kalian kemana, tapi yang jelas kalau ngelihat ada Knight of One di sini, pas mungkin ada hubungannya sama ada passion baru mungkin, atau passion lama yang pengen kalian kejar lagi. Yang jelas ini kayak passion yang pada akhirnya bisa menghasilkan uang sih. Ya soalnya Knight of One sama Knight of Coins. Cuma perjalanannya mungkin agak panjang, jadi ya yang sabar, dan bekalnya tolong diperhatikan ya, jangan sampai kehabisan bekal di jalan ya. Gitu aja kali. Gak tau apa sih, Del, kok so kriptik gitu, so simbolis. Kalian harus baca bukunya Man and His Symbol. Kayak aku tuh baca Man and His Symbolnya Carl Jung, sama Hero with the Thousand Face-nya, aduh aku lupa lagi autornya. Pokoknya itu deh, kayak dulu aku soalnya itu buku yang ngebahas soal bahasa simbol. Terus dulu waktu ngilus, waktu awal-awal belajar gambar, aku juga belajar psikologinya. Jadi ada apa sih, buat ngegambar sesuatu ada faktor psikologinya, supaya gambar tuh kan ada observe,
ada observer dan ada observee, ada yang diamati dan ada yang mengamati. Gimana cara kita bisa mengerti fenomena yang terjadi antara yang diamati dan diamati itu, yang antara yang mengamati dan diamati itu biasanya ada fenomena psikologi yang terjadi. Soalnya ya kita ngomongin soal manusia, apa sih, kayak gambar sebagai komunikasi antara manusia dan manusia kan. Jadi gitu deh. Ya aku kebanyakan curhat kayaknya. Ya udah. Thank you banget Libra. Semoga nggak terlalu banyak ngebuang waktu kalian. Semoga kalian tetap fun ngejalanin harinya. Ya. Kayaknya aku upload ini ntar agak subuhan. Jadi ya selamat menjalani hari Libra. Ya terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk supportnya ya. Aku tersentuh dengan segala supportnya, kayak untuk subs, untuk likes, untuk ya subskripsi, likes. Thank you banget. Itu the more reason for me to keep making this kind of content. Okay, thank you banget Libra. I'll see you in your next reading.